Kelistrikan dan sumbernya. 1. Pembawa muatan elektron dan proton. Thales dari Melete adalah seorang pemikir Yunani yang hidup pada masa kurang lebih 600 Masehi menyebut gejala amber, yang dalam bahasa Yunani disebut elektron. Dikatakan bahwa amber jika digosok dengan bulu atau kain wol ternyata dapat menarik benda-benda ringan seperti bulu ayam dan sobekan kertas. Gejala seperti ini kemudian disebut sebagai gejala kelistrikan. Yang pertama adalah gejala kelistrikan yang ditemukan ketika menggosok amber, sutra, kertas, dan benang, yang kemudian disebut sebagai kelistrikan amber menggosok gelas, batu, kristal, wol, bulu, binatang, dan beberapa batu berharap. Gejala kelistrikan yang kedua tersebut kemudian disebut kelistrikan kaca. Elektron adalah partikel yang membawa sifat listrik negatif sehingga dikatakan sebagai pembawa muatan negatif. Adapun yang membawa sifat listrik positif atau disebut pembawa muatan positif adalah partikel lain yang disebut proton. Proton dan elektron mempunyai besar muatan yang sama, tetapi berbeda tanda karena atom bermuatan netral, tidak positif dan tidak negatif. Jelaskan bahwa banyaknya elektron dan proton dalam atom adalah sama. Dalam model atom yang usulkan Bohr, sejumlah proton dan partikel yang lain netral, disebut neutron, berkumpul dan membentuk inti atom. Jika dilihat struktur atomnya, elektron hanya dapat diterima oleh atom pada lintasan terluar untuk mengelilingi inti atom. Lintasan-lintasan gerak elektron mengelilingi inti tersebut sebagai kulit atom. Oleh karena itu, lintasan elektron terluar itu disebut kulit terluar. Adapun elektron-elektron yang berada di kulit terluar tersebut biasa disebut elektron valensi. Terdapat benda-benda yang mengizinkan muatan untuk bergerak bebas di dalamnya. Benda yang bersifat seperti disebut konduktor. Ada juga bahan yang menyebabkan muatan agak sulit bergerak di dalamnya. Oleh karena itu, dalam benda seperti ini, muatan dapat tersusun merata tanpa harus naik hingga ke kulit bahan. Bahan berakhir ini disebut isolator. 2. Sebagai unsur pembawa muatan, besarnya muatan elektron dan proton sama, yaitu namun proton diberi tanda positif dan elektron diberi tanda negatif. Satuan muatannya adalah C, singkatan dari Coulomb. Sebagai penghormatan atas Charles Augustin de Coulomb 1736–1806, sang penemu hukum interaksi antar muatan. Karena proton adalah unsur pembawa muatan, setiap muatan positif suatu benda dapat dinyatakan sebagai kelipatan bilangan bulat dari muatan proton. Begitu pula muatan negatif akan selalu merupakan kelipatan bilangan bulat dari muatan elektron. Sifat inilah yang disebut sebagai sifat kuantisasi muatan. Artinya, muatan apapun pasti merupakan kelipatan bulat suatu muatan tertentu. Dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, yang ada hanyalah perpindahan muatan. Inilah asas yang disebut asas kelestarian muatan atau conservation of charge. Walaupun terjadi suatu reaksi perpindahan muatan, muatan ini di tempat tersebut selalu tetap. Berapapun kecepatan gerak, muatan suatu benda selalu tetap. Asas terakhir ini disebut asas invariansi muatan. B. Gaya dan medan listrik statis. 1. Gaya listrik atau gaya Coulomb. Pada tahun 1785, Coulomb telah berhasil melakukan pengamatan kualitatif terhadap gaya antar muatan listrik dengan nekara puntiran. Dari hasil pengamatan tersebut, ia mengemukakan hukum tentang hubungan antara gaya tarik atau gaya tolak dua muatan, besar muatan, dan jarak kedua muatan itu. Hukum itu dikenal dengan hukum Coulomb, yang menyatakan bahwa besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua benda titik bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Secara sistematis, gaya tarik atau gaya tolak dapat dirumuskan sebagai berikut.
2. Medan listrik. Listrik statis adalah ruang di sekitar muatan listrik di mana gejala elektrostatik masih berpengaruh dinamakan medan listrik. Jika ada muatan mengalami tarikan atau tolakan elektrostatik, maka ia berada pada medan listrik. Jika tidak mengalami, maka ia berada pada ruang tanpa medan listrik. Kuat medan listrik dinyatakan dengan satuan N/C atau V/M. Arah medan listrik menjauhi muatan positif dan menuju muatan negatif. Kuat medan listrik adalah besaran vektor. Bila terdapat banyak muatan, maka digunakan resultan vektor. Arah garis medan listrik sering dinamakan sebagai garis gaya medan listrik. Menurut Gauss, banyaknya garis gaya medan listrik sebanding dengan muatannya. Tiga, hukum Gauss untuk distribusi muatan sembarang. Sebaran muatan dalam benda besar disebut sebaran atau distribusi kontinu. Dalam hal ini ada besaran yang cukup penting dengan menggambarkan sebaran muatan. Besaran ini disebut muatan jika sebaran muatan dalam suatu benda tidak bergantung pada proses benda. Sebaran semacam ini disebut rapat muatan. Jika sebaran muatan dalam suatu benda tidak bergantung pada posisi benda, sebaran semacam ini disebut sebaran seragam atau sebaran homogen. C. Potensial dan usaha listrik. 1. Usaha untuk menggerakkan uji. Gaya listrik F yang dikerjakan pada suatu muatan uji positif Q oleh suatu muatan negatif adalah mengarah ke muatan negatif. Vektor kuat medan listrik E sama dengan F per Q juga mengarah ke muatan negatif. Untuk menggerakkan muatan uji menjauhi muatan negatif, kita harus melakukan usaha pada muatan uji. Muatan titik sama dengan jumlah aljabar potensial listrik dari masing-masing muatan listrik. Energi potensial listrik dan usaha. Energi potensial listrik memiliki definisi sebagai usaha yang dilakukan untuk bisa melawan gaya listrik dan memindahkan benda dari posisi 1 ke dalam posisi 2. Energi semacam ini sering juga disebut sebagai energi potensial elektrostatik. Ini merupakan energi potensial yang diukur di dalam joule yang dihasilkan dari gaya-gaya kolom konservatif, di mana juga diasosiasikan dengan konfigurasi dari sejumlah muatan titik di dalam sistem yang didefinisikan. Ada dua elemen utama yang bisa memiliki energi potensial dan energi listrik dari sebuah objek. Hal tersebut yaitu muatan listriknya sendiri dan juga posisi yang relatif terhadap objek bermuatan listrik lainnya. Empat, hubungan timbal balik antara potensial listrik dan medan listrik. A menentukan E dari V. Jika potensial listrik V telah diketahui hanya gayut atau bergantung, pada R kuat medan listrik dapat ditentukan dari E sama dengan min dV per dr. B menentukan V
V dari E. Jika kuat medan listrik diketahui hanya sebagai fungsi R dan hanya berarah radial, maka V sama dengan men E dr. Kapasitor. Kapasitor adalah sebuah benda yang dapat menyimpan muatan listrik. Benda ini terdiri dari dua pelat konduktor yang dipasang sejajar satu sama lain tapi tidak sampai bersentuhan. Benda ini dapat menyimpan tenaga listrik dan dapat menyalurkannya kembali. Kegunaannya dapat kamu temukan seperti pada lampu flash pada kamera. Juga banyak dipakai pada papan sirkuit elektrik pada komputer yang kamu pakai, layar handphone maupun pada berbagai peralatan elektronik. Kapasitor atau C, gambaran sederhananya terdiri dari dua keping sejajar yang memiliki luasan atau A dan dipisahkan dengan jarak yang sempit jauh atau D. Seringkali kedua keping tersebut digulung menjadi silinder dengan sebuah insulator atau kertas sebagai pemisah kedua keping. Kapasitas 1F didefinisikan sebagai kapasitas suatu kapasitor yang harus menyimpan muatan sebesar 1C untuk menghasilkan beda potensial sebesar 1 volt antara kedua plat pada kapasitor itu. Kapasitor pengganti untuk rangkaian seri N buah kapasitor. A. Kegunaan kapasitor. 1. Mencegah loncatan bunga api listrik pada rangkaian yang mengandung kumparan jika tiba-tiba arus listrik diputuskan dan dinyalakan. 2. Menyimpan muatan atau energi listrik dalam rangkaian penyala elektronik. 3. Memilih panjang gelombang pada radio penerima. 4. Sebagai filter dalam satu daya atau power supply. Satu potensial listrik sebuah 4 cm dari muatan titik Q sama dengan 10 V. Potensial listrik sejauh R dari muatan titik 5 Q sama dengan 20 V. Nilai R sama dengan A 6 cm, B 7 cm, C 8 cm, D 9 cm, E 10 cm. 2. Diketahui muatan listrik Q1 positif dan Q2 negatif. 1. Muatan Q1 menarik muatan Q2. 2. Gaya kolom sebanding dengan Q1 dan Q2. 3. Gaya kolom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara Q1 dan Q2. 4. Kuat medan listrik di tengah-tengah antara Q1 dan Q2. 0 yang benar adalah A 1, 2, 3, dan 4, B 1, 2, dan 3, C 1 dan 3, D 2 dan 4, E 4. 3. Dua muatan titik yang sejenis dan sama besar QA sama dengan QB sama dengan 10 min 2 Celcius pada jarak 10 cm satu dari yang lain. Gaya tolak yang dialami kedua muatan itu dalam nilai adalah buah muatan Pi dan Q masing-masing bermuatan plus 3 dan min 4 terpisah sejauh 2 cm. Gaya tarik-menarik kedua muatan listrik tersebut adalah 5. Dua buah muatan sejenis saat terpisah sejauh R bekerja gaya kolom sebesar 80 N. Jika muatan yang sama tersebut jaraknya dijauhkan menjadi 2R, berapakah besar gaya tolak menolak kedua muatan tersebut sekarang? Tiga buah muatan sejenis yang nilainya sama sebesar 2 terletak pada sudut-sudut segitiga sama sisi dengan panjang sisi 10 cm. Besar gaya listrik dan potensial pada pusat segitiga tersebut sebesar 7. Kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan listrik pada sebuah titik bergantung pada 1. Besarnya muatan, 2. Jaraknya dari muatan, 3. Jenis muatan, 4. Jenis medium antara muatan dan titik yang benar adalah dua elektron tersebut lepas dari katode menuju
ke anode yang jaraknya 2 cm. Jika awalnya elektron diam dilepaskan tanpa kecepatan awal dan beda potensial antara anode dan katode 200 V, maka kecepatan elektron saat berada di anode sebesar 93 buah kapasitor identik yang mula-mula belum bermuatan akan dihubungkan dengan baterai 15 V. Bila hanya salah satunya saja yang dihubungkan dengan baterai 15 V tersebut, energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah 3/2E. Dan bila ketiga kapasitor tadi dihubungkan seri dengan baterai, besarnya energi yang tersimpan adalah kapasitor dengan kapasitansi 2.10 Men 5 F yang pernah dihubungkan untuk beberapa saat lamanya pada beda potensial 500 V. Kedua ujungnya dihubungkan dengan ujung-ujung sebuah kapasitor lain dengan kapasitansinya 3.10 Men 5 F yang tidak bermuatan. Energi yang tersimpan di dalam sebuah kapasitor adalah